Hak, hak, Ya Alhamdulillah. Allahumul Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusi salam. Bismillahil ajijil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Fa inna insyaallah aba'asu li kitabi Syekh Abdul Qadir Jailani Sirrul Asrar wa itihaful akabir manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani wa nafa'ana bihi wa ulumihi bidarain amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melewati saluran Syekh Abdul Qadir Al Jailani Allah mengangkat derajat kita, Allah memperbagus ruh dan jiwa kita dari kualitas yang biasa jasadiah menuju kualitas ruhaniah. Mudah-mudahan terus Allah mengangkat derajat dan kualitas ruh kita menjadi ruh sultani sampai pada ruh yang disebut dengan ruh qudsiyah. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita, anak-anak kita, keluarga kita dalam genggaman dan kasih sayang Allah Azza wa Jalla. Amin ya rabbal alamin. Wa muta'ahu ilmul hakikah. Di antara satu kejelasan, satu keadaan orang-orang yang sudah berada pada maqam qudsiyah atau kualitas ruhnya bersifat sudah disucikan oleh Allah Azza wa Jalla, yang minggu kemarin itu adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah mereka itu ialah setelah Nabi Muhammad ialah para nabi-nabi Allah Azza wa Jalla. Kemudian para sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, para aulia-aulia Allah Azza wa Jalla. Lalu kepada orang-orang soleh pada kebanyakan umumnya. Maqam qudsiyah ialah makam kesucian hati, di mana kualitas jiwa mereka yang disebut di dalam hadis Nabi al-insan siri wa ana sirruhu. Sesungguhnya manusia itu sirri, rahasiaku, dan aku adalah rahasianya manusia. Maksudnya adalah jika engkau ingin melihat Allah, lihat dirimu. Jika engkau ingin tahu tentang Allah, lihat dirimu. Bagaimana cara melihat? Tentu melihat bukan cara asal cara. Di sini ada pelajarannya yang disebut dengan al-aqsu. Al-aqsu artinya cermin yang terbalik, atau mir'atul aksi, cermin yang terbalik. Menyadari diri kita lemah, disitulah kita bisa melihat kuasanya Allah Azza wa Jalla. Nanti insya Allah minggu depan saya akan bikinkan syair supaya kita bisa sadar. Mari mengenal Allah, mengenal sifat dan asma Allah, mengenal diri akan terjadi. Mari mengenal Allah. Nah, 7 lah itulah. Mengenal diri kita artinya kita melihat diri kita ternyata jelek semua. Terbalik di situ adalah Allah yang Maha Agung. Begitu kita mengenal Allah itu disebut di dalam ilmu tauhid sifat 20. Allah itu esa, kita adalah manusia yang banyak. Kehidupan ini selalu diragamkan dengan yang banyak. Maka saat itu kita tahu Allah adalah yang Maha Tunggal. Itu adalah satu cermin yang namanya kemarin terbalik. Nah, orang-orang yang sudah di maqam qudsiyah ini hampir rata-rata dalam detik hidupnya di alam ini, setiap mata yang dilihatnya, pandangan yang diperhatikannya maupun telinga yang didengarnya, tidak lain semua itu terhubung dengan Allah Azza wa Jalla. Wa muta'ahu, yang berkait dengan ikutan pada ilmu ini yang dimaksud dalam hadis ini, kata saya, ilmul hakikah. Itulah yang disebut dengan ilmu hakikat. Ilmu hakikat itu apa, wahai Syekh Abdul Qadir Jailani? Lalu beliau menjawab, wa huwa ilmu tauhid. Itulah yang disebut dengan ilmu tauhid. Nah, ilmu tauhid sebenarnya
Nah, ilmu tauhid tentu saja bukan sekedar tahu, tapi mengenal apa rangkaian daripada ilmu tauhid itu. Saya mengisahkan supaya mudah kita memahami tentang ilmu hakikat dan ilmu tauhid itu bersumber juga daripada ilmu tauhid. Ilmu hakikat itu ialah ilmu yang menghubungkan kita dengan Allah Azza wa Jalla. Makanya ada istilah Syekh kemarin, ada ilmu itu 4, ilmu syariat, tarekat, kemudian ilmu ma'rifat dan ilmu hakikat. Ilmu syariat itu ialah ilmu-ilmu yang johir yang kita pelajari seperti fikih, pengetahuan umum yang bersifat antologi, atau bahasa istilah Quran atau antologi itulah yang wujud-wujud, bagaimana tata cara haji, yang mana haji itu harus di Mekah, haji itu harus ke Mekah, harus di musim haji. Kalau tidak di musim haji, di bulan haji, tidak sah haji itu. Yang mana haji? Oh, di sinikah, di Ka'bah, ada di Mekah. Nah, itu namanya sesuatu yang wujud, itu yang johir. 2, lalu kita melaksanakan haji, lalu kita mengerjakan sembahyang. Sudah tahu tata caranya? Maka ketika kita melaksanakan, mengamalkan sembahyang, melaksanakan haji, melakukan amal soleh, sabar, syukur, istiqomah dalam agama, ridho pada ketentuan Allah, tawakal atas kejadian, maka itu namanya mengamalkan ilmu tarekat namanya. Kenapa semua itu kita lakukan, syariat dan tarekat itu kita lakukan? Kita ingin mendapatkan hakikat. Hakikat itu apa? Buah. Supaya kita mencapai hakikat itu apa? Supaya kita mencapai hakikat itu ialah dengan ilmu ma'rifah. Hari ini biar belajar ma'rifah. Nah, supaya kita tercapai. Tuhuk manggulak apa? Membikin baras jadi gelapung, ditumbuk, tapi memasak tidak bisa. Akhirnya tidak jadi wadai. Akhirnya jadi tumbukan baras saja. Yalah. Nah, itu tadi tuh. Jadi bagaimana caranya supaya kita memahami itu. Nah, ada sebuah hadis bagaimana pengertian tauhid itu supaya kita landai memahaminya. Baina rajulun ya Rasulullah fi man kana qablakum. Ini terjadi sebelum kalian hidup. Artinya kisah bahari, kisah sebelum syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi mengisahkan dengan sahabat Nabi dalam hadis. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Lam ya'mal khairan qattun ila tauhid. Ada ketika itu terjadi orang itu beramal amal tauhid. Nah, ini contoh amal tauhid, gawian tauhid, laku tauhid. Lakunya menunjukkan hakikat saja, menunjukkan tapi diterima oleh Allah. Ada orang dulu lam ya'mal khairan, dia tidak memiliki amal kebaikan sedikit pun, qattun sedikit pun. Illa tauhid, ujar Nabi, kecuali amalnya satu aja, amalan tauhid. Nah, amalan berarti amal ilmu hakikat. Ini hadis dari Abi Hurairah ya. Faqala li ahli, berkatalah ia kepada ahli, kepada keluarganya, "Oi, anak-anakku, oi biniku," ujar orang tuh. "Ijamitu fahraquni." Bila nanti aku mati, bakar aja aku nih. Nah, bakar aja aku nih. Summas hakuni, ashakuni, kemudian hanguskan aku ini, mbah dibakar, hanguskan, cerai beraikan tubuhku. Sumajaru nispi, separuh dari tubuhku, mbah dibakar itu jadi apa? Jadi abu kolak, separuh abunya, nispi separuh, pilbari, letakkan di tanah. Wa nispi pilbahri, separuhnya di lautan. Piyaumirihin, tapi meletakkannya pada hari angin ribut. Pada hari angin ribut. Masya Allah, subhanallah. Makanya apa nih? Terusakan di sini? Terusakan? Terusakanlah. Papa'alu, rupanya orang ini meninggal. Lalu keluarganya itu diamanahi melakukan enggak? Melakukan. Jadi anak bininya dibakarnya orang nih. Nah, dibakarnya.
Faqalallahu azza wa jalla, kemudian Allah berfirman lirihi kepada angin. Angin. Karena angin itu makhluk juga. Yalah, ini napas keluar masuk kita nih angin lah. Nah, tuh angin tuh makhluk juga. Yalah, tarik Allah. Kita berarti memanfaatkan angin yang ada di dalam tubuh kita. Oksigen tuh makhluk Allah juga. Semua alat nih makhluk, yang namanya makhluk berarti milik Allah, ciptaan Allah, milik Allah. Hei angin ya Tuhan, sini kam, addi ma aqasti, ambil ruh orang itu. Saya ingin bertanya, datang diambil angin, diambil angin, nang anu teh itu dikumpulkan angin, ruhnya ditangkap angin. Banyak kalau orang mati ini masuk angin. Lah, ya kah guru? Nah, masuk angin lah. Sampai mana tuh? Sampai masuk angin lah. Nah, nanya nih. Fa ijahuwa baina yadi. Secepat kilat angin mengambil ruh orang itu, mengambil diri orang itu. Maka faqala lahu, berkatalah Allah kepada orang tersebut. Ini hadis ini sahih, hadis Bukhari, akhrajahu Bukhari fi kitabihi riqab, dalam bab riqab, dan bab khauf minallah, bab takut kepada Allah, wa Muslim fi kitab taubah, dalam kitab taubah Imam Muslim. Jadi Bukhari meriwayatkan, Imam Muslim meriwayatkan. Ini kejadian benar nih. Wah, gunung ini jarang ada aja. Nah, kan hadisnya asli. Faqala lahu mahamalaka ala masanata. Hei manusia, jar Tuhan. Hei manusia, hei hambaku, kenapa engkau melakukan semua itu tadi itu? Kenapa engkau minta bakar lawan keluarga? Apa kepinginan kamu dengan dibakar itu? Jadi dia orang tuh pokoklah istihya minka. Ya Allah, dia orang itu ulun malu dengan engkau ya Allah. Ulun malu dengan engkau. Harapan ulun mun dibakar ditutup nih kada kau lagi bertemu dengan engkau. Jadi mati ulun kada anu lagi. Kenapa engkau jadi melakukan malu dengan engkau ya Allah? Karena apa? Ulun tidak pernah berbuat kebaikan dalam hidup ulun. Masya Allah. Faghfara lahu, maka Allah pun mengampuni dosa orang tersebut. Subhanallah, diampuni Tuhan dosanya karena merasa malu kepada Allah. Apa maksudnya jarse Imam Qusairi? Tuh, dia malu semata, bukan malu kepada manusia, tapi dia malu kepada Allah Azza wa Jalla. Itu pertanda dia mempertahankan tauhid, sebagaimana dalam hadis Nabi, ada orang tidak punya kebaikan ya Nabi, tapi dia punya amalan. Amalannya tuh tauhid, amalannya tuh hakikat, langsung kepada Allah Azza wa Jalla. Maka bila pian mencari hidup, berbuat kebaikan kepada manusia, berjualan pian di pasar, untuk kebaikan hidup ini, berumah tangga pian, suami istri rukun dan damai, semuanya semata-mata karena mengagungkan Allah, maka itu namanya amalan tauhid namanya. Itu amal soleh. Amal solehnya menjadi amal soleh karena terhubung dengan Allah melewati namanya tauhid. Ya kah? Tauhid itu namanya adalah hakikat. Nah, ai wa kaifa fiha minal haqiqah. Wa qala ba'du tahqiq, ahlu tahqiq, fi makna annahu wahid. Nafyu taqsimi li jatihi. Yang disebut dengan hakikat atau tauhid itu ialah nafsu taqyimi li jatihi. Tidak memecah menafikan sesuatu pecah-pecahan selain kepada Allah Azza wa Jalla. Maksudnya zatnya tidak dipisah-pisahnya, langsung kepada Allah. Maksudnya kayak apa? Wa nafyu tasbih an haqqihi wa sifatihi. Tidak mentasbihkan Allah. Mentasbihkan itu menyerupakan Allah dengan sesuatu apapun juga. Nah, kayak apa memahami Allah itu? Bila kaifa, tidak bisa dibuat pertanyaan kaifa, tidak ada bagaimana. Wa nafyu syarik, meninggalkan segala syarikah, kawan, tidak ada. Wa ma'ahu fi af'alihi wa masnu'ati, baik perbuatan-perbuatannya semuanya adalah perbuatan Allah Azza wa Jalla. Itu tauhid. Makanya baik itu ciptaan Allah, buruk juga ciptaan Allah.
alam semesta ini semuanya total ciptaan Allah aja wajalla. Handphone pianmu ciptaan Allah kah? Ciptaan Samsung kah? Ayo. Handphone pian tuh ciptaan Allah kah? Ciptaan Samsung kah? Johirnya Samsung, iyalah. Tapi hakikatnya ciptaan Allah aja wajalla. Ya apa orang membikin Samsung kalau tidak ada bahannya? Plastiknya dari mana? Listriknya dari mana? Dari air. Ya kah? Air berputar milik siapa? Maka milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu maksudnya. Nah, meskipun alam semesta ini terpecah-pecah, kita harus menemukan nilai yang satu, yaitu Allah Azza wa Jalla. Orang yang di makam Qudsiyah sebagaimana yang terjadi pada Nabi SAW, ujar beliau, tidurku pun selalu mengingat Allah Azza wa Jalla. Tidaklah aku tidur wahai Aisyah kecuali aku mengingat Allah Azza wa Jalla. Suatu saat Aisyah pernah berkata, Sayyidatina Aisyah berkata, aku mendengar mengeruh beliau pun aku rasakan dia menyebut nama Allah Azza wa Jalla. Hak ya Pak, hak tidur nah, hak mun kita Bang, korek ya. Ya lah, namun kawan mengaruh kita pun maknanya adalah hak kau lah, tarik hak langsung guring guring. Apalagi nang darah tinggi lah. Nah, darah tinggi itu kalau menurut ilmu kedokteran sedikit belum masukkan ke bidang pengobatan lah. Penyakit itu ampun siapa? Milik Allah juga. Penyakit itu milik Allah. Racun itu milik siapa? Kembalikan on Allah. Hak. Bila pian darah tinggi, hak. Tarik napas pian, hak. Embusakan, atur napas pian, sehat tuh pian. Hak. Kada darah tinggi aja penyakit apa aja? Kembalikan hak. Hilang penyakit. Ada keluhan pian, sambil guring aja pian mengobati penyakit. Keluhan pian apa? Keluhan pian. Abahnya nakal, maaf pula. Lah, laki pian nakal bae. Hak. Sambil guring aja pian. Hak. Nang kawa menyadarkan abahnya nih siapa lagi? Hak kecuali yang hak. Sambil guring pian. Hak. Sambil terguring pian. Nang kawa menyembuhkan abahnya nih hanya yang hak. Karena semuanya milik yang hak. Nah, kayak apa, Wah, abahnya ini ketujuh. Bila melihat binian tuh bilang ketujuh benar. Ini kisah Paloi buah, kisah Paloi. Paloi ini membaca di koran. Ada pas kamling dah Pak. Pas kamling tuh, pas ada hasil penelitian mahasiswa. Nah, mahasiswa manakah di koran? Dari 10 laki-laki yang diteliti, 2 diantaranya bila laki-laki itu melihat perempuan selalu matanya melirik ya. Jadi 2 di antara 10 tuh pasti melirik, di antara 10 laki-laki itu pasti matanya melirik dengan wanita. Sisanya 8 dari 10 itu 8 orang dari 10 itu pas tulisannya kena titik rokok Paloi. Nah, kalau dibaca lagi jar batu melihatnya garbus. 8 di antara 10 laki-laki itu jar garbus. Bila ada wanita matanya melotot jebak. Melotot lagi. Berarti ke 10-nya tuh 2 melirik, 8-nya melotot. Lakian nih lah. Apalagi nang ada keturunannya, kuitan bebini 2, bebini 3, bebini 4. Adakah nang keturunan? Banyak jikir.
hak turun emosi tuh. Itu menurunkan emosi yang syahwatiyah. Syahwatiyah. Hak. Ingin berdebat, merasa ingin benar, merasa bujur. Hak rancaki hak. Hilang semuanya tuh. Nang suka berjalanan, bercari-cari nang apakah? Cari nang hak. Penyakit juga hak. Lunturnya, luntur. Nang kada bisi anak juga, Bu. Nang kada bisi anak adakah? Hak. Kada bisi anak. Tuhan aja yang kawa bisa. Nah, jangan disambut laki kunani uyukan apa, makanya aku ini kan mau bisi anak pun laki dihina. Jangan itu udah boleh. Atau lakian juga bini kuni aja pengmandul mana bini kuni aja apa. Nah, jangan juga kayak itulah. Lebih baik ambil amalan orang di makom kutsi. Hak. Nah, nanti hak ini menjelma dalam makna 4 yang terakhir dari zikir. Apa itu? Huwahak, ya kan? Huwahid, kemudian hu somad, dan keempat adalah hu ahad. Ya kah? Hu hak menjadi namanya hu wahab. Wahab itu artinya Tuhan yang maha memberi. Jadi hu wahab datang. Hu wahab datang. Paham? Pemberian Allah akan terkabul hajat pian. Ya kah? Hai Tuhan yang maha hidup. Hu wahid datang. Tuhan yang maha tunggal akan datang kepada pian. Hu qayyum. Tuhan yang maha somad, yang selalu mengasih, mendengarkan orang yang meminta berdoa dengannya, akan datang kepada pian. Ya lah. Hu qahar. Tuhan yang maha ahad, yang maha esa akan datang kepada kita. Nah, apa pian hendak? Hak. Yang belum dapat jodoh, hak. Yang bisa mengumpulkan dan menjodohkan kok, hak. Atau kalau itu bingung, pakai baca salawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sahibil ummati sholatan tazma'u biha, ya kah? Adalah di mana lah, di syair apa tuh? Sholatan tazma'una biha wal muslimin wa ala alihi wa sahbihi wa barik bi adadi kalimatillah. Mudahan kita tergolong menjadi orang-orang yang dikasihi Allah Azza wa Jalla. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbana jalamna anfusana, ya Rabbana ikfir junubana. Ulangi. Ya Rabbana jalamna anfusana, ya Rabbana ikfir junubana. Wahai Tuhan kami, sungguh kami jolimi diri kami. Wahai Tuhan kami, ampunilah dosa kami. Ya Rabbana jalamna anfusana, ya Rabbana ikfir dzunubana. Ikfir lana wa walidaina warhamhuma kama rabbayana shighara. Ampunilah kami dan ibu bapak kami, kasihani mereka seperti mengasihi di waktu kecil kami. Ya Rabbana jalamna anfusana, ya Rabbana
khati'atina ikfir lana ala jahlina. Ampunilah kami atas segala kesalahan kami, ampunilah kami atas kebodohan kami. Ya Rabbana zalamna anfusana, ya Rabbana anta a'lamu bihi ala israfina ikfir lana fi kulli amrina. Engkau mengetahui atas segala keterlaluan kami, ampunilah kami di semua urusan kami. Ya Rabbana zalamna anfusana, ya Rabbana ighfir dzunubana. Ya wasi'al ghafur ighfir ma qadamna, ya wadudal ghafar ighfir ma aqarna. Wahai yang maha luas ampunannya, ampunilah dosa yang lalu kami. Wahai yang maha welas asih ampunannya, ampunilah dosa kemudian kami. Ya Rabbana ya Rabbana ighfir dzunubana. Ya Ghafural Karim ighfir ma asrarna, ya Ghafaral Latif ighfir ma a'lanna. Wahai yang maha pengampun lagi mulia, ampunilah dosa yang kami sembunyikan. Wahai yang maha pengampun lagi maha lembut, ampunilah dosa kami yang terang jelas kami lakukan. Ya Rabbana zalamna, ya Rabbana ighfir dzunubana. Ya Rabbana sholli ala sayyidina Muhammadin sayyidit tawwabin sayyidil awwalin sayyidil akhirin wa ala alihi wa sahbihi. Wahai Tuhan kami, curahkan salawat pada penghulu kami Muhammad, penghulu ahli taubat, penghulu Nabi pertama dan yang akhir. Curahkan salawat pada keluarganya dan para sahabatnya. Ya Jal Jalali, ya Halimar Rahim, ighfir li ummati Sayyidi Muhammad, wasli wastur lahum wansur ummata Sayyidi Muhammad.
Wahai yang maha pemilik kebesaran, wahai yang maha bijak lagi penyayang, ampunilah umat penghulu Nabi Muhammad, damaikanlah dan lindungi mereka. Tolonglah umat penghulu